Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ita Malabila Iza. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sendiri merupakan anak dari pasangan Abdullah dan Aminah yang dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sendiri dibarengi dengan beberapa peristiwa besar, diantaranya yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah oleh orang Majusi, dan runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairiyah dan amblas ke tanah. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan dalam kondisi yatim, dikarenakan sang ayah telah wafat di saat beliau berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Kemudian, ibunya wafat ketika beliau berusia 6 tahun, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya hingga berusia 8 tahun. Setelah beliau berusia 8 tahun dan kakeknya setelah wafat, maka beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, yang merupakan salah satu tokoh karismatik di kalangan kaum Quraisy. Dalam masa pengasuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad menyibukkan diri untuk menggembala domba yang kegiatan tersebut tidak sewajarnya dilakukan oleh anak berusia 8 tahun pada masa itu. Namun ternyata hal tersebut menjadikan Nabi menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Salah satu perbedaannya adalah kejujuran. Nabi Muhammad sangat menonjol kejujurannya hingga kemudian dikenal luas oleh masyarakat Mekah, bahkan beliau mendapat gelar Al-Amin, yang berarti orang yang sangat dapat dipercaya. Kemudian dalam usia 12 tahun, beliau mulai menemani pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Dan dalam perjalanan ke Syam tersebut terjadi peristiwa yang ceritanya terus diabadi dan termaktub dalam berbagai kitab Nabawi ya, yaitu merupakan pertemuan Nabi dengan pendeta Nasrani bernama Bahira yang melihat tanda nubuat Nabi Muhammad. Kemudian di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan seorang janda kaya dan cantik yang bernama Khadijah binti Huwailid. Hal ini terjadi atas ketertarikan Khadijah dikarenakan karakter Nabi yang jujur. Saat itu Khadijah berusia 40 tahun dinikahi Nabi dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi, dan selama menikahi Khadijah, Nabi tidak menikahi wanita lain. Kemudian pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy bersepakat untuk merenovasi Ka'bah dikarenakan kondisi Ka'bah yang hampir rusak disebabkan oleh adanya banjir yang meluap hingga Baitul Haram. Selain itu juga dikarenakan di atap Ka'bah tidak memiliki atap, sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang berharga yang ada di dalamnya. Setelah Ka'bah hingga rukun Ibrahim dirobohkan, mereka mulai membangun kembali dengan membagi setiap sudut Ka'bah kepada setiap kabilah. Ketika pembangunan mencapai bagian Hajar Aswad, mereka mulai kebingungan menentukan siapakah yang pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat yang semula. Hal ini terjadi sekitar sampai 5 hari. Akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengusulkan untuk menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, dan hal itu disepakati. Ternyata orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid tersebut adalah Nabi Muhammad. Kemudian karena semua orang telah mengetahuinya dan semua masyarakat pada waktu itu menyetujuinya. Setelah mereka berkumpul, Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain dan memerintahkan masing-masing pemula kabilah untuk mengangkatnya bersama-sama. Kemudian saat Hajar Aswad mendekati tempatnya, Nabi mengambilnya kemudian meletakkannya ke tempatnya yang semula. Kemudian pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapat risalah. Nabi Muhammad sendiri sudah dikenal oleh orang Mekah karena kepribadiannya yang menonjol, yaitu dikenal sebagai orang yang paling bagus kepribadiannya, paling mulia akhlaknya, paling dapat dipercaya, dan lain-lain. Akhirnya pada ketika beliau genap berusia 40 tahun, terjadi peristiwa historis di Gua Hira dengan diturunkannya wahyu pertama kepadanya. Muhammad benar-benar telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Di awal dengan rasa takut setelah mendapat wahyu, akhirnya Nabi memulai meneguhkan diri untuk menampakkan Islam kepada orang-orang yang terdekatnya, sehingga orang-orang yang terdekat yang masuk Islam pada masa itu dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun. Mereka terdiri dari istri Nabi sendiri, sahabat Nabi, pembantu beliau, dan sepupu beliau, dan beberapa orang yang lain.
Kemudian setelah itu dakwah terus dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi sekitar kurang lebih 33 tahun. Hingga datang masanya ketika dakwah Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini didengar oleh orang Quraisy. Awalnya orang Quraisy merasa tidak mempedulikan dakwah itu dan bersikap acuh. Namun seiring berjalannya waktu orang Quraisy mulai menaruh perhatian terhadap dakwah Rasul dikarenakan hal ini dikarenakan Rasul mulai merubah strateginya dari yang sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Strategi dakwah terang-terangan ini diberlakukan Nabi setelah beliau mendapatkan wahyu turunnya Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah ini dimulai dengan mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib yang merupakan kerabat Rasulullah. Pada masa ini semua keluarga menentang dakwah termasuk Abu Lahab. Namun Abu Thalib, paman Nabi, menyatakan akan melindungi dakwah Rasulullah. Bahkan pada masa itu, mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya berinisiatif untuk hijrah ke negeri Habasyah. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian mereka hijrah ke kota Madinah dan membangun Masjid Quba di sana. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat penyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba sendiri berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan untuk dalam menyelesaikan pembangunannya. Selama 10 tahun dakwah Nabi berdakwah di Madinah, Nabi memiliki peran kunci dalam membentukkan peradaban yang dapat tergambar pada terbentuknya sistem sosial kemasyarakatan yang di antaranya yaitu yang pertama ada pembangunan Masjid Nabawi. Terdapat suatu riwayat bahwa unta tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di suatu tempat di daerah Yasrib. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar tempat tersebut dibangun sebuah masjid. Dalam proses pembangunan masjid, Rasul ikut serta dengan memindahkan batu-batu masjid dengan tangannya sendiri. Saat itu, kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Tiang masjid terbuat dari batang kurma, sedangkan atapnya dibuat dari pelepah daun kurma. Kaum muslimin melakukan berbagai aktivitas di dalam masjid ini, baik beribadah, belajar, memutuskan perkara mereka, berjual beli, maupun perayaan. Tempat ini menjadi salah satu faktor yang mempersatukan mereka dengan kata lain, Rasulullah telah memposisikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai tempat menjalankan aktivitas sosial dan juga tempat bahkan ekonomi. Kemudian persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Para sahabat yang turut serta dalam perjalanan hijrah Nabi dikenal sebagai sahabat Muhajirin dengan sebutan Muhajirin. Sedangkan penduduk Yasrib yang dengan sukarela menyambut dan menerima Nabi dikenal dengan sebutan kaum Ansor. Dua kelompok besar yang merupakan pengikut Rasulullah ini kemudian dikukuhkan persaudaraannya dengan ikatan yang kuat. Tidak hanya itu, Rasulullah mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya telah bermusuhan dan saling bersaing satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya ada kerjasama antara umat Islam dengan non-Muslim. Terdapat 3 golongan besar manusia yang menempati Madinah saat itu. Yang pertama yaitu kaum muslimin sendiri, kemudian yang kedua ada orang-orang Arab non-Muslim, kemudian ada orang-orang Yahudi. Untuk menjaga kerukunan dan perdamaian di antara ketiganya, Rasul melakukan satu kesepakatan yang isinya untuk melahirkan suasana saling menghormati dan toleransi antara golongan tersebut. Sehingga muncullah Piagam Madinah. Kemudian yang selanjutnya meletakkan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Pada masa dakwah di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih fokus pada ajaran tauhid, sedangkan pada masa dakwah di Madinah, Rasulullah banyak memberikan aturan mengenai hukum, memberikan asas politik, ekonomi, dan sosial sehingga terbentuklah negara Islam dengan Rasulullah bertindak sebagai kepala negara. Setelah 2 tahun hijrah, Rasul mengumumkan aturan dan hubungan antara kelompok masyarakat yang hidup di Madinah melalui Piagam Madinah. Rasulullah SAW ingin memperkenalkan konsep negara ideal dan yang diwarnai dengan wawasan transparansi dan partisipasi. Melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW juga berupaya menjelaskan konsep kebebasan dan tanggung jawab sosial politik secara bersama.
Kemudian Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya hingga Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.